guys, selamat datang di channel aku, channelnya Ina Juina. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Gimana? Masih pada stay at home gak nih? Di video kali ini aku akan share satu hal yang sangat amat berguna banget buat kalian para istri, terutama buat yang baru nikah atau baru kawin. Bisa juga untuk kalian para ladies canten nih atau calon pengantin untuk nyimak video aku. Nah, di video kali ini aku akan berbagi sharing cara PDKT sama mertua. Dalam pernikahan, kita tuh pastinya pengen ya menjalani kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah, ya kan? Nah, supaya mencapai pernikahan tersebut, tentunya kita tuh membutuhkan usaha-usaha tertentu, gitu ya. Tapi sebelum itu, satu hal yang perlu kalian sadari adalah ketika kita menikah itu, kita tuh nggak cuman menjalin hubungan dengan suami kita aja, tapi juga menjalin hubungan dengan keluarganya, seperti mamanya, papanya, saudaranya, mungkin kakek neneknya atau iparnya. Apalagi nih yang namanya pernikahan tuh macam-macam ya. Ada suami yang mengajak istrinya untuk tinggal bersama di rumah mertua, alias di rumah bapak ibunya si suami ini gitu. Berarti otomatis si istri ini hidup sama mertuanya juga. Nah, sayangnya nggak jarang nih aku tuh dengar cerita dari temen-temen yang udah pada nikah duluan, ada aja yang nggak cocok sama mertuanya. Jadi di sini aku mau berbagi sedikit tips buat teman-teman semua yang bisa kalian lakukan untuk PDKT sama mertua. Jadi ini salah satu usaha kita ya untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Apa aja tuh? Let's check it out. Yang pertama, turunin ego kalian. Jadi gini guys, jangankan sama mertua ya, sama orang tua kita sendiri yang kita hidup dari bayi sampai gede itu sering banget kita itu berbeda pendapat gitu. Jadi kita pengennya seperti itu, orang tua pengen seperti itu, apalagi ini mertua ya, yang ketemu kita tuh udah gede gitu loh. Jadi mereka pastinya punya prinsip, kita juga punya prinsip sendiri. Nah, tapi kalau misalkan perbedaan yang ada itu sifatnya nggak fatal, ya kita turunin ego lah ya. Ibaratnya tuh kayak ngalah gitu. Apalagi nih denger-denger nih ada beberapa mertua yang sifatnya tuh kayak suka ngatur-ngatur gitu. Nah, di situ tuh kita harus legowonya tuh besar, ngalahnya tuh harus besar gitu. Latihan menurunkan ego gitu. Toh apa sih nggak ada ruginya gitu. Soalnya kalau kita nggak belajar ngalah nih pasti adanya tuh kayak jengkel terus, jadi apa ya, kayak ngalah itu kayak ikhlas juga gitu loh. Jadi kita coba untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada tadi. Misalnya dari hal yang simple aja, dari cara masak Indomie misalnya. Kalian kalau masak Indomie itu airnya nggak diganti gitu, tapi mertua kalian kalau masak Indomie itu airnya harus diganti. Dan menurut kalian tuh ini ribet banget gitu loh. Tapi berhubung ini adalah apa ya, salah satu prinsip mertua, dan mungkin dia kalau misalnya kita nego nggak suka, mungkin dia bakal jadi jengkel atau sedih sama kita, ya kita turunin ego, ya udahlah ngalah diganti aja gitu airnya. Hal-hal ngalah mengalah ini berlaku untuk hal-hal yang enggak prinsipnya banget gitu ya, misalkan kayak soal agama, soal prinsip mendidik anak, atau prinsip apalagi yang fatal, yang penting banget. Nah, ini kita masih bisa lah turunin egonya, kita bisa lah ngalah-ngalah gitu, oke? Tapi kadang di sini tuh ada masalah, gengs. Jadi mungkin kalian ngerasa mertua kalian itu terlalu ngatur kalian. Nah, kalian gak usah sedih. Coba kalian discuss, sharing gitu sama suami kalian, sampein gitu kalau kalian itu ngerasa gak nyaman sama sikap mertua yang seperti ini gitu. Kenapa sih ada perbedaan seperti itu? Sampaikan perspektif kalian ke suami kalian, dan silahkan berdiskusi gitu, karena kan yang paling kenal si mertua ini kan ya suami kalian gitu kan, karena ya notabene ayah ibunya. Jadi kita tuh berharapnya dari sang suami ini, dari hasil diskusi ini ada solusi yang win-win solution gitu. Oke, next yang kedua, cari tahu hobi mertua atau cara mertua bersantai. Nah nih gengs, inti dari poin ini adalah ngajak ngobrol. Hobi mertua ini sebenarnya macam-macam. Ada yang ekstrim, ada juga yang slow. Kalau kalian yang punya hobi sama kayak mertua nih kayaknya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan hobi kalian berbeda, ya bisa lah belajar tipis-tipis gitu mengenali hobi mertua ini apa sih gitu. Sambil kalian kepo-kepo nih soal hobinya mertua,
sambil kalian tanya-tanya, ibaratnya yang ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau gini bisa nggak, kayak gitu. Namanya juga PDKT kan, pasti banyak ngobrolnya, ya kan? Tapi nggak semua mertua itu punya hobi yang spesifik. Nah, di sini aku saranin kalian cari tahu gimana sih cara mertua kalian itu menghabiskan waktu untuk bersantai. Nah, di sini tuh kalian bisa ngikut nih, misalkan mertua kalian tuh suka End of flashback. misalnya nih mertua kalian tuh suka banget nonton sinetron Indosiar, sementara kalian nggak suka nih. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Tapi ya nama juga lagi PDKT, kita ngikut nonton lah tipis-tipis gitu. Terus ya sambil sedikit-sedikit komentar atau tanya-tanya atau berekspresi gimana gitu. Pokoknya kita tunjukin interest kita kalau kita tuh suka juga, atau sambil ngobrol sama mertua lah, pokoknya gimana sambil santai kita PDKT gitu. Ingat gak lo waktu PDKT sama pacar lo dulu sebelum jadi suami, kan pasti pura-pura senang hobinya lah, pura-pura ngerti ini lah, pura-pura ngerti itu kan. Sama. Atau misalkan mertua kalian suka jalan-jalan, ya kalian ikut jalan-jalan. Kalau beliau suka masak-masak, nah ini yang enak. Kalau mertua suka masak, tugas kalian itu cuma dua, antara doyan makan atau coba ikutan belajar masak. Nah, ini cara PDKT yang paling cepet lah, paling cepet lah pokoknya. Oke deh, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu cari tahu makanan kesukaan dan pantangan mertua. Menurut hierarki kebutuhan manusia dari Maslow, kebutuhan manusia yang paling dasar itu adalah physical atau fisik, dan yang paling mudah kita temui adalah makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah safety atau rasa aman. Nah, kita bisa pakai teori ini untuk PDKT sama mertua ya. Misalnya nih, beliau suka makan apa, beliau suka jajan apa, nah itu kita bisa menyediakan lah. Misalnya beliau suka makan kue cucur, ya udah kalau kita ke pasar kita beliin kue cucur. Atau misalkan mertua sukanya makan ikan rebus, ya kalau kita masak ya kita sambil masakin ikan rebus, atau kita tanya sama mertua, mama mau dimasakin ikan rebus atau apa gitu. Atau mereka tuh pantangannya apa aja, misalkan tuh nggak boleh makan apa aja, atau nggak boleh ngelakuin aktivitas seperti apa yang bisa mendukung kesehatan secara fisik lah. Nah, ini tuh namanya care atau perhatian ya. Jadi ketika kita ngerti nih apa kesukaan mereka, apa aja yang nggak boleh mereka makan, nah itu tuh jadi rasanya tuh kayak diperhatiin gitu. Siapa sih yang nggak suka diperhatiin? Kalian sendiri pasti suka kan? Next, tips yang keempat yaitu di saat kita lagi masak, sesekali mintalah saran pada mertua. Nah, nggak jarang nih, salah satu tugas kita sebagai seorang istri adalah memasak. Kadang-kadang walaupun kita tinggal sama mertua, ya tugas memasak itu auto dipindahin ke kita. Apalagi nih kalau kita punya skill masak, nah itu mertua pasti suka. Tapi kalaupun kalian tuh jago banget masaknya, sesekali tuh kalian wajib minta advice. Misalnya, tanya berapa takaran bumbu yang pas, atau gimana caranya supaya daging yang kalian rebus tuh cepat empuk gitu. Oke, lanjut yang kelima, yaitu kalian bisa request bahan masakan atau menanyakan menu apa sih yang mau dimasak atau dipengenin pada hari itu. Nah, kalau ini kita lihat sikon ya, maksudnya lihat sikon itu siapa yang belanja, apakah kita yang belanja ke pasar atau mamer nih yang belanja ke pasar nih, atau berdua kita malahan perginya. Kalau posisi kita yang belanja, kita tuh tanyain ke mama mertua kan, mau beli apa mah, mau titip sayur apa, atau mau beli ikan apa gitu. Tapi kalau misalnya mama mertua yang belanja, kita bisa sesekali tuh kayak request, mah beliin bayam dong, aku suka bayam nih. Ini juga termasuk, mah mau dimasakin apa nanti siang, kayak gitu. Dengan cara seperti ini, mertua kita tuh kayak ngerasa dibutuhkan dan juga diperhatikan loh. Next, yang keenam. Untuk tips yang keenam ini berlaku buat kalian yang udah punya anak ya. Berarti ya udah sekitar 2 tahun nikah kali ya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya tips yang keenam ini adalah mandikan dan beri makan anak tepat waktu. Nah, terutama kalau anak kalian tuh masih kecil dan belum sekolah, pasti tuh kayak kondisi rumah tuh pasti berantakan. Jadi kayak beres-beres itu nomor kesekian lah. Yang penting kondisi anak itu udah mandi di pagi dan sore hari. Terus pagi, siang, malam itu makannya teratur gitu.
Biasanya di kondisi seperti ini mertua tuh kayak ya harap maklum lah ya, kayak maklum-maklum gitulah kalau kondisi rumah itu nggak selalu rapi ya, karena anak kita kan pasti main terus lah, mainan bertebaran di sana lah, habis main di sini nggak diberesin, habis itu belum selesai main yang lain, main yang ini yang itu, ya pasti ada maklumnya lah ya. Cuman akan lebih lega, akan lebih senang kalau anak kita tuh mandi dan makannya tuh teratur gitu aja. Untuk urusan beres-beres itu ya kalau kita tuh udah ada waktu untuk beresinnya kayak gitu. Terus ini tips yang ketujuh, sapa mertua kita setiap pagi dan malam. Ini simpel banget guys, tapi bermakna sekali. Kalau nyapa pagi dijadikan rutinitas, hal ini tuh akan menimbulkan kesan sopan santun, terus juga bisa mengurangi kecanggungan, dan juga kayak memberikan memori awal tuh bagus gitu loh. Wah, pagi-pagi udah disapa nih sama menantu. Sementara mengucapkan ucapan selamat malam sebelum kalian tidur akan memberikan kesan tuh kayak rumah yang damai, tenang, nyaman. Misalnya nih, Mama ayo istirahat dulu, atau Mama aku istirahat duluan ya, kayak gitu. Atau kata-kata ucapan selamat malam lainnya yang bisa kalian ucapin gitu. Jangan asal langsung nyelonong aja gitu, tiba-tiba masuk kamar ditutup pintunya dikunci. Aduh, itu kesannya tuh kayak kurang sopan aja gitu loh. Ngomong soal kesopanan, nih masuk ke poin yang ke-8 nih, yaitu jaga sopan santun. Nah, ini tuh super penting banget nih guys, kalian harus banget jaga sopan santun di rumah mertua. Jadi sebenarnya tetap santai dan flow mengalir gitu aja sih. Tapi apa aja sih poin-poin sopan santun yang aku maksud ini? Nah, sebenarnya di setiap rumah tuh budaya beda-beda ya. Masing-masing tuh punya budaya dan aturan sendiri. Tapi ada beberapa hal yang bisa aku generalisir nih. Misalnya yang pertama, jangan teriak-teriak. Jadi misalkan nih kamu sama mertua lagi di tempat yang jauhan, misalkan lagi di beda ruangan gitu. Terus ibu mertua tanya, atau Dek apa ya biasa panggilnya ya, Mbak, garam ada di mana ya gitu. Nah, kalian jangan balas itu mah ada di rak sebelah atas, sampingnya Tupperware. Nah, kalian jangan teriak kayak gitu juga. Kalian deketin tuh ibu mertua kalian, terus bilangin nih mah ada di sini kayak gitu. Nah, itu juga berlaku untuk ngobrol sama suami ya. Jadi misalkan kalian lagi berdua, misalkan kamu sama mama mertua nih lagi berdua nih satu ruangan. Terus kamu tiba-tiba pengen manggil suami atau diajak ngobrol sama suami lagi di beda ruangan nih. Nah, kalian tuh jawabnya juga jangan teriak-teriak, datengin suami kalian, yuk ngobrolin kayak gitu pelan-pelan. Maksudnya nggak usah sambil teriak-teriak. Terus poin kesopanan lainnya itu adalah menjaga ucapan kita. Maksudnya di sini tuh kita tuh jangan ngomel-ngomel gitu loh, jangan ngedumel, apalagi kalau lagi kesel, lagi jengkel itu tahan. Maksudnya jangan sampai keluar kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata kebun binatang tuh, aduh jangan deh, itu bahaya banget, itu sangat amat gak sopan sekali saudara-saudara. Nah, terus poin selanjutnya tentang kesopanan ini, kalian harus ingat waktu ya. Memang kalian kalau misalkan pergi sama suami apalagi, itu sebenarnya agak bebas sih. Tapi berhubung ini kalian tinggal di rumah mertua, kalian harus ingat nih, jam berapa sebaiknya harus pulang. Jangan sampai mertua kalian nungguin kalian di depan TV atau di ruang makan, di ruang tamu, di ruang tengah, begadang nungguin kalian pulang. Nah, itu jangan tuh. Jadi perhatiin juga perasaan mertua kalian, jangan sampai mereka nunggu ya pokoknya. Itu gak sopan banget. Nah, itu dia tips-tips cara PDKT sama mertua yang bisa aku bagi dengan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat para istri-istri yang masih baru nih, atau buat para calon manten gitu. Supaya ya kehidupan berumah tangga kalian itu lebih mendekati ke arah sakinah, mawadah, dan warohmah. Betul ibu-ibu. Nah, dari semua tips yang udah aku share, pilih-pilih lah mana yang bisa kalian aplikasiin di kehidupan nyata. Terus kalau ternyata nih kalian punya tips lain selain yang udah aku share tadi, boleh lo ditulis di komen supaya ya berbagi wawasan lah ya. Kalau hubungan dengan mertua baik, insya Allah hubungan dengan suami kalian itu juga semakin harmonis. Betul ibu-ibu. Oke, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang udah aku bagi ini. Jangan lupa klik like dan share ya. Bisa di-share ke teman-teman atau saudara kalian yang belum menikah atau orang-orang yang baru nikah nih. Terus buat kalian yang belum subscribe, aku mohon subscribe-nya ya, supaya aku jadi semakin semangat gitu loh bikin videonya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.